Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Yesus sudah selalu mengajak kita untuk menyaksikan kemuliaan-Nya. Ekaristi menjadi saat Yesus mengajak atau mengundang kita untuk ambil bagian di dalam kemuliaan-Nya itu. Lebih dari semuanya itu, Yesus meminta kita untuk mendengarkan perintah Bapa-Nya, yaitu supaya kita mendengarkan Yesus sendiri dan pengajaran-Nya, supaya kita pun berkenan di hadapan Allah Bapa-Nya. Seorang murid harus membuka diri untuk mendengarkan pengajaran Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam peristiwa penampakan kemuliaan Putra-Mu, Engkau menyatakan keputraan Yesus kepada kami. Engkau pun memerintahkan kami untuk mendengarkan Putra-Mu yang sangat berkenan di hati-Mu. Semoga kami membuka hati dan seluruh diri untuk mendengarkan pengajaran Yesus, agar kami pun berkenan dalam pandangan-Mu yang penuh kasih. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia
dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Depths I cry to you, O Lord. Lord, hear my voice. Oh, let your ears be attentive to the voice of my pleading. Umat Allah yang terkasih, perjumpaan dengan Allah yang dilukiskan dengan naik ke sebuah gunung yang tinggi merupakan ajakan dari Yesus kepada para muridnya. Yesus mengajak kita di dalam Ekaristi sebagai sumber dan puncak perayaan iman kita. Itulah gunung iman kita yang tinggi. Dia hendak mengikut sertakan kita di dalam kemuliaannya dan mendengar suara Bapa yang berseru memproklamirkan keputraannya. Keikutsertaan kita di dalam kemuliaan Yesus membuat hati kita bergetar. Seperti Petrus dalam Injil tadi, kita pun dapat berujar, Tuhan, betapa bahagia kami berada di tempat ini dalam perayaan Ekaristi ini. Ekaristi ialah suasana hati kita yang berada di tempat kemuliaan Tuhan. Apakah Anda sudah pernah mengalami perasaan yang seperti itu? Tanamkanlah kesadaran di dalam hati kita bahwa merayakan Ekaristi bukan sebagai paksaan untuk memenuhi kewajiban 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Tuhan, melainkan antusiasme yang muncul dari hati kita untuk mengalami keilahian Allah. Hal terpenting dari peristiwa transfigurasi Yesus, penampakan kemuliaan Yesus di puncak gunung ialah Allah yang menyatakan keputraan Yesus. Peristiwa yang sama sudah terjadi ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius bab 3 ayat 17. Tetapi terdapat hal yang membedakan dengan Injil yang kita dengarkan hari ini. Bapa memberi perintah supaya para murid mendengarkan Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sekarang kita dihantar untuk lebih mendalami hal ini
bahwa yang lebih utama bukanlah penglihatan Yesus yang berubah rupa dalam kemuliaan, melainkan pewahyuan suara dari Bapa. Melihat kemuliaan Yesus termasuk dalam Ekaristi hanya memiliki arti yang luar biasa apabila penglihatan tersebut membawa para murid untuk terbuka mendengarkan pengajaran ilahi yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam kepenuhan ketaatan kita. Perintah untuk mendengarkan Yesus menegaskan bahwa figur Yesus adalah seorang guru. Setelah peristiwa penampakan kemuliaan itu, bagian Injil berikutnya akan diwarnai oleh berbagai pengajaran Yesus. Ketika mengajar, Yesus menyatakan kehendak Allah bagi dirinya maupun bagi para muridnya. Yesus berbicara tentang derita dan kematiannya, serta kaidah-kaidah etik yang harus dipegang oleh setiap murid yang mau mengikutinya. Nah, sudahkah kita mendengarkan pengajaran Yesus dan melaksanakan itu di dalam hidup kita? Sebab suara Bapa yang berseru memerintahkan kita, dengarkanlah Dia. Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kami merayakan Ekaristi, Engkau mengikut sertakan kami memandang seri kemuliaan-Mu. Mampukan kami untuk selalu mendengarkan Engkau juga, sebab Bapa telah memerintahkan kami untuk selalu mendengarkan Dikau. Dikaulah Guru Agung yang harus selalu kami dengarkan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari selalu terbuka untuk diajak oleh Yesus mengalami kemuliaannya di dalam Ekaristi dan melaksanakan perintah-perintahnya, dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.